menyiapkan lembaran laporan hingga semuanya sama. Setelah laporan, setelah apel, semuanya dikumpul laporan dari masing-masing. Baru kita sesuaikan dengan absen yang ada di kantor masing-masing, itu ditugaskan kepada Satpol PP untuk melaporkan hasilnya setelah koordinasi dengan seluruh SKPD. Namun demikian, untuk tidak meragukan kita bersama, apa yang dilaporkan tadi oleh masing-masing, saya ingin mencek saja satu bagian atau laporan. Yang pertama, saya lihat tadi dari SDM melaporkan dengan lisan, yakin saya. Oleh karena itu, saya mohon SDM maju ke depan. Nanti gerak. Jangan depan, gerak. Mohon laporan kembali. Dua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kali 2, 18 tambah C, 20. Ya, 4 di sini. Silakan angkat tangan yang pas. Pasifik 100 untuk SDM. Tadi laporannya lisan tuh, masih ingat. Terima kasih. Balik kanan, gerak, maju, jalan. Yang paling ujung, PDAM, maju. Lapor PDAM jumlah 31, kurang 3, hadir 28. Keterangan 2 dinas 1 cuti. Laporan selesai. 2 dinas kemana? 1 ke Padang, 1 penjaga kantor. Cuti atas nama Edi Warman membawa atlet atletik lomba kejurnas ke Jakarta. Bagus penjelasannya, silakan kembali. Senin sekali lagi, siap-siap. Siap-siap. Karena itu kita minta laporannya yang betul nanti. Jadi, sengaja kita lakukan itu untuk memupuk disiplin kita, terutama ASN, PNS yang sudah bertugas lama. Masing-masing kita semua lebih dari 1 tahun menjadi PNS. Tak mungkin disiplin apel saja tak selesai bagi kita. Bapak Wakil Bupati, Kabupaten Pasaman yang saya hormati, saudara sekretaris daerah, para asisten, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, BUMD, hadirin aparatur sipil negara, PNS yang berbahagia. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat dan kurnia-Nya kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat hadir pada apel kali ini sebagai kegiatan rutinitas yang harus kita ikuti semua pada setiap hari Senin pagi. Selanjutnya salawat beriring salam mari pula kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jajaran aparatur sipil negara, hadirin yang berbahagia. Penyelenggaraan apel pada pagi ini merupakan apel yang kesekian kalinya saya memberikan arahan di hadapan para Bapak Ibu semuanya. Hari ini pula merupakan hari pertama saya hadir dengan Bapak Atos Pratama secara bersamaan. Dengan Bapak Ibu aparatur sipil negara semuanya dalam momentum kegiatan apel hari Senin
pagi ini. Insya Allah, sejak kami dilantik dan seterusnya, kita akan selalu berupaya untuk ikut serta melaksanakan apel seperti ini, kecuali ada tugas-tugas lainnya pada saat yang sama. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, apel yang kita laksanakan pada pagi hari ini pula hendaknya bukan hanya sekedar apel bertatap muka biasa yang tidak bermakna, bukan pula sekedar rutinitas yang dirangkai menjadi suatu ajang kumpul baris berbaris. Akan tetapi melalui apel seperti ini, mari kita jadikan momentum penting untuk dapat bertukar informasi mengenai gerak langkah kita, yakni langkah terus-menerus berbenah membangun Pasaman yang kita cintai ini. Bapak Ibu jajaran aparatur sipil negara, hadirin yang berbahagia, beberapa hari terakhir ini kita sama-sama disibukkan dengan kegiatan rutinitas kita dalam memacu terwujudnya Kabupaten Pasaman yang sejahtera, agamis dan berbudaya. Semoga dengan kerja keras, ulet dan tekun, cita-cita mulia ini akan sama-sama mampu kita wujudkan. Tentunya dengan kerja keras, keseriusan, kebersamaan, melakukan inovasi dan kreatif secara profesional, hingga pada akhirnya terwujud Kabupaten Pasaman yang sejahtera lahir dan batin. Kegiatan rutinitas birokrasi yang kita lakukan setiap hari harus mampu kita ukur dan hendaknya dapat memacu, mendorong secara sinergi antara kita sesama, sehingga percepatan pembangunan Pasaman dapat terwujud sesuai dengan cita-cita kita bersama, yakni terwujudnya kemajuan di Kabupaten Pasaman yang kita cintai ini. Tak bosan juga tentunya kami ingatkan bahwa minggu lalu di depan jajaran Kepala SKPD kembali kami tegaskan dengan Bapak Atos Pratama. Pada hari ini pula di hadapan Bapak Ibu semua kembali kami ingatkan. Tentu Bapak Ibu masih ingat dengan apa yang pernah saya sampaikan tempoh hari pada saat memberikan arahan pada apel pertama. Secara jelas sudah kami sampaikan bahwa salah satu agenda prioritas kami dengan Bapak Atos Pratama dalam memimpin Pasaman adalah melakukan transparansi anggaran, yakni transparansi penggunaan anggaran pendapatan belanja daerah. Saat itu saya menghimbau kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara jajaran aparatur sipil negara untuk dapat mencetak alokasi APBD dan menempelnya di warung-warung dan kedai-kedai. Bapak Ibu jajaran ASN, hadirin yang berbahagia, terkait dengan jalannya birokrasi, kembali lagi harus kami sampaikan bahwa masih banyak ditemukan kejanggalan-kejanggalan, kelampanan dalam pelaksanaan jalannya roda birokrasi di Pasaman. Beberapa di antaranya secara tegas harus kami sampaikan, masih ditemukannya beberapa pejabat yang kurang memahami tugas dan fungsinya di SKPD. Masih ditemukannya kejanggalan pelaksanaan kegiatan cenderung semua diambil alih oleh atasan. Masih ditemukannya kejanggalan proses administrasi pemerintahan. Satu hal yang harus menjadi perhatian penting bahwa masih lambatnya SKPD merespon isu-isu terbaru birokrasi yang relevan dan tugas-tugasnya. Selain itu ada yang buru-buru mau menyusun SOTK baru, ada yang buru-buru mengejar sesuatu. Kembali kami ingatkan dengan Bapak Atos Pratama, sesuai dengan apa yang pernah saya sampaikan sebelumnya, jangan lakukan proses administrasi seolah-olah mendesak, apalagi seolah tanpa sebuah perencanaan. Ironisnya lagi, kadang kami geleng-geleng kepala dengan Bapak Atos Pratama bahwa surat-surat yang Bapak Ibu paraf
dan naikkan, kadang terlalu asal-asalan. Bahkan yang ironisnya, hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan mutlak kami dengan Bapak Atos Pratama pun ada yang mencoba-coba main serobot. Sebagai contoh, jika kebijakan administrasi menyatakan bahwa itu kewenangan kami dengan Bapak Atos Pratama, tak usah Bapak Ibu diam-diam naikkan. Komunikasikanlah, jadilah ASN yang komunikatif, sehingga kemudian tidak salah langkah dan overlapping. Sebab sudah berulang kali kami ingatkan, Bapak Ibu, jangan sekali-kali tidak proporsional, jangan sekali-kali bertindak di luar kewenangan. Sebab indikasi praktek birokrasi yang pernah dilakukan kepada kami, khususnya pada saya, pada tahun 2005, 2010 yang lalu, seolah-olah mau dimunculkan lagi sekarang. Saya ingatkan, jangan coba-coba untuk diulang lagi. Jangan mencoba laporan asal Bapak senang, tanpa data yang valid. Jangan mencoba laporan asal-asalan. Saya tegaskan kepada saudara semuanya, tampillah apa adanya, menjadi aparatur yang profesional, memiliki kerja yang tinggi. Bapak Ibu yang saya hormati, tak lupa kami ingatkan bahwa sebagai ASN, Bapak Ibu tampillah profesional. Buktikan Bapak dan Ibu semua yang mengemban amanah pada jabatan sekarang layak dan pantas untuk dipertahankan dalam memperjuangkan nasib rakyat Kabupaten Pasaman yang kita cintai ini. Ingat bahwa jabatan yang Bapak Ibu emban adalah bukan hadiah. Jabatan yang Bapak Ibu emban tentu juga bukan pemberian. Itu harus Bapak ingat dan camkan bahwa itu adalah tugas negara, amanah rakyat yang penuh dengan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, tampillah profesional, jangan berbuat asal-asalan. Bapak Ibu, saudara-saudara aparatur sipil negara, semua harus mampu menunjukkan kinerja yang tinggi, karena kita semua tahu bahwa di tengah kemajuan saat ini, pemerintah pusat begitu selektif dan begitu mengawasi setiap kinerja kita, terutama para PNS. Bahkan secara tegas saat ini, pemerintah pusat menyerukan, membahas akan rasionalisasi PNS. Jika ini terjadi, maka tentu dalam konteks ini yang akan tergilas adalah bagi kita yang tidak berbuat dengan profesional. Jika memang ada yang tidak serius menjadi PNS dan PNS tersebut tidak mampu bekerja keras secara profesional, lebih baik agar segera mengundurkan diri saja. Bapak Ibu, saudara aparatur negara sekalian yang saya hormati, sebelum kami mengakhiri sambutan ini, kepada seluruh jajaran SKPD kami himbau agar sama-sama kita mensukseskan acara perayaan titik kulminasi matahari di Ekuator Bonjol, Museum Tuanku Imam Bonjol, yang akan dimulai jam 9 pagi hari ini. Dan juga kepada segenap aparatur, ayo mari kita bekerja keras bersama kita mewujudkan Kabupaten Pasaman yang sejahtera, agamis dan berbudaya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang pokok-pokok Bapak dan Ibu yang saya hormati. Informasi yang perlu kita ketahui bersama, saya kemarin mengikuti musyawarah daerah Muhammadiyah Kabupaten Pasaman, dihadiri oleh anggota DPR RI Agus Susanto, DPRD Provinsi Sumatera Barat, dan lain-lain. Di sana sudah disepakati bahwa mereka mengusulkan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan, mengikuti, membuat kembali kebijakan Pasaman yang telah ada peraturan daerahnya semenjak 2006 yang lalu, waktu saya bupati di sini, bahwa kita sudah sepakat
melalui forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Pasaman. Sudah ada perdanya, sudah ada perbuknya bahwa kita komit semua di Kabupaten Pasaman akan perang terhadap penyakit masyarakat. Perang terhadap penyakit masyarakat. Nanti akan saya kembalikan atau bicarakan kembali dengan forum komunikasi pimpinan daerah Pasaman dengan segera. Penyakit masyarakat adalah pertama, judi, minuman keras, narkoba. Sesuai dengan perkembangan zaman, hari ini kita tambah dengan mencilok kayu di hutan, legal logging. Untuk itu mulai hari ini saya minta, saya perintahkan, saya mohon kepada kita semua untuk tidak terlibat dalam penyakit masyarakat. Jadi tidak ada yang atau narkoba lain, tidak ada yang main judi lain. Judi bertaruh, kopi taruh itu judi, tak boleh pegawai. Narkoba apalagi, judi, minuman tarai, mabuk. Kita contohkan dari PNS dulu. Tadi kita bertegas-tegas. Nanti akan saya mohon sama Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kajari, Ketua Pengadilan, Ketua DPRD Kabupaten Pasaman terutama, kami akan ingatkan kembali untuk hal ini mulai hari ini. Oleh karena itu, saya mohon dari Siko sampai Kateh, tidak ada anggota PNS, terutama Pemda Kabupaten Pasaman yang terlibat oleh penyakit masyarakat ini.